Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti dengan NIM C1C01819. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keprilakuan. Baiklah, yaitu yang pertama ada pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan riset dalam riset akuntansi. Pergeseran ini terjadi karena pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Yang kedua ada filosofi, paradigma, metodologi riset. Pendekatan subjektivisme memberikan penekanan bahwa pengetahuan bersifat sangat subjektif dan spiritual atau transendental yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan manusia. Sedangkan pandangan objektivisme itu menyatakan bahwa pengetahuan itu berada dalam bentuk yang tidak berwujud. Selanjutnya itu ada paradigma fungsionalis. Paradigma ini merupakan paradigma umum dan sangat dominan dalam riset akuntansi. Secara ontologi, paradigma ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Selanjutnya yaitu ada penelitian akuntansi meyakini bahwa metode yang dapat membangun ilmu akuntansi adalah metode ilmiah. Penjelasan dikatakan ilmiah itu jika yang pertama memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. Yang kedua mengandung produk kondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan hasil observasi. Yang ketiga memiliki satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Pengujian empiris dalam filsafat dinyatakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dalam aliran positivis ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori atau pendekatan hipotetik deduktif. Yang kedua itu ada karena hasil observasi merupakan teori yang dependen dan dapat dipalsukan, maka teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi mungkin untuk ditolak peperiannya. Selanjutnya itu paradigma interpretatif, yaitu pendekatan ini menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Selanjutnya ada paradigma interpretatif memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis fenomenologis yang didasarkan pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk dua aliran pendekatan interpretatif, yaitu yang pertama ada tradisional, yang kedua metode Foucauldian. Selanjutnya ada paradigma strukturalisme radikal. Aliran ini mengonsumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya ada paradigma humanis radikal. Paradigma ini didasarkan pada teori kritis Frankfurt School dan Habermas. Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, yang kedua interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem. Selanjutnya itu ada paradigma postmodernisme. Paradigma ini merupakan oposisi dari paradigma modern yang menyajikan suatu wacana
sosial yang sedang muncul yang meletakkannya dirinya di luar paradigma modern. Selanjutnya ada paradigma akuntansi kritis. Teori paradigma ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah tersaingan, melainkan dengan proses penilaian di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomis marginalis. Selanjutnya ada peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperlakuan sebelumnya secara khusus dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan didiskusi yang dibatasi pada peluang terutama pada hasil potensi audit. Selanjutnya riset akuntansi keperlakuan pada tahun 1990 sampai 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan pembuatan keputusan. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatkannya perkembangan berorientasi kognitif. Pencerminan dari riset terakhir dan riset mendatang merupakan fokus terhadap karakteristik pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman. Yang kedua, pengujian atas bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasional atau lingkungan. Yang ketiga, pengujian berpengaruh kinerja terhadap pengetahuan yang berbeda. Pengalaman berperan dalam orientasi kognitif. Riset akuntansi keperlakuan ada dua alasan, yaitu yang pertama, pengalaman merupakan ekspektasi yang berhubungan dengan keahlian kinerja. Yang kedua, manipulasi sebagai suatu variabel independen telah menjadi efektif dalam mengidentifikasikan domain karakteristik dari pengetahuan spesifik. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan di bidang keuangan. Namun juga terdapat beberapa alasan kenapa riset akuntansi keperlakuan di bidang keuangan akan memberikan kontribusi yang besar di masa mendatang. Yang pertama itu riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Yang kedua itu memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Yang selanjutnya itu akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperlakuan di bidang akuntansi manajemen hanya merupakan bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperlakuan di bidang sistem informasi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan para studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Selanjutnya ada perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan di bidang pajak memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Selanjutnya ada pertumbuhan riset perilaku akuntansi secara substansial. Presentasi penulisan artikel lebih besar daripada presentasi yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. 3 faktor utama yaitu peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal, yaitu Journal of Accounting Research dan The Accounting Review. Yang kedua itu beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Yang ketiga itu minat pembaca pada bidang ini telah meningkat. Selanjutnya itu ada perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama itu ada survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua itu klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Selanjutnya itu ada teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan motivasi dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Tujuan organisasi adalah bidang
Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Lalu, penentuan batas pengambil keputusan, perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada metode riset akuntansi keperilakuan, yaitu riset merupakan penyelidik yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena-fenomena. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi seseorang dalam melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang melakukan riset adalah untuk mengetahui jawaban dan masalah atau persoalan tersebut. Memotivasi tujuan riset pada umumnya sama, yaitu riset ditimbulkan oleh dua sisi yang terlihat. Manfaat dan pentingnya riset, yaitu ada 3: memberikan gambaran terkini, membantu mendefinisikan kesenjangan, dan untuk meninjau. Yang ketiga itu dan untuk meninjau dan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi. Memahami replikasi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja, yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset. Selanjutnya, menguji temuan umum riset. Riset biasanya menghasilkan temuan dan bukti baru atau temuan riset berbeda dengan riset sebelumnya atau bertentangan dengan teori yang berterima umum, sehingga diperlukan pengujian terhadap temuan tersebut. Adapun pengujian validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Replikasi ini memberikan alat yang sangat bernilai kepada peneliti untuk menentukan derajat tingkat temuan riset yang dapat digeneralisasi dengan populasi yang berbeda. Lalu, ada menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Temuan riset 20 tahun lalu mungkin sudah tidak valid untuk diaplikasikan sekarang, oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap perubahan waktu. Ada menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Replikasi memberikan banyak dasar untuk menilai validitas dari temuan-temuan riset meskipun hanya satu riset yang tersedia. Yang pertama, mengenali masalah, yaitu berikut salah satu masalah dapat dinyatakan sebagai masalah ketika pertanyaan berikut terjawab. Apakah masalah tersebut dapat dijawab secara efektif melalui proses riset? Apakah dapat kumpulkan data relevan yang diperlukan untuk menjawab masalah riset tersebut? Jenis masalah, yaitu masalah yang ada saat ini berbagi subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyelesaian. Sumber penemuan masalah, yaitu pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi si peneliti atau disebut pendekatan empiris. Yang kedua, tinjauan terhadap literatur riset, yang dimana literatur di sini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu literatur yang dipublikasikan, jurnal dan buku, literatur yang belum terpublikasikan, skripsi, tesis, disertai dan makalah-makalah seminar. Kesalahan umum dalam penemuan masalah salah satunya yaitu periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Selanjutnya, memahami teori. Salah satu teori memberikan manfaat dalam beberapa hal berikut. 1. Membatasi cakupan fakta yang harus dipelajari. Adapun variabel riset di sini merupakan suatu sifat yang dapat dimiliki berbagai macam nilai yang biasanya diekspresikan dengan simbol X dan Y yang padanya dilekatkan
dilekatkan pada bilangan atau nilai. Variabel independen, variabel bebas yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibat. Adapun variabel dependen yaitu jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel moderasi yaitu variabel independen kedua yang dipercayai mempunyai kontribusi yang signifikan, mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervensi suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi mempengaruhi hipotesis merupakan jawaban terhadap permasalahan dipertanyakan. Nah, di sini ada kriteria hipotesis yaitu berupa pertanyaan yang memengaruhi pada tujuan riset. Ada pemilihan data dan sampel riset, yaitu salah satunya data subjek dan salah satu sumber data. Validitas dan keandalan yaitu mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah yang ingin diukur yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang setiap pertanyaan yang diajukan. Validitas prediktif berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian dalam memprediksi perilaku. Validitas kongruen hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Validitas konstruksi validitas yang didasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut. Adapun di sini instrumen riset, adapun menjamin kerjasama responden, dan adapun menjamin validitas dan keandalan jawaban. Di sini ada analisis data dan persiapan laporan. Analisis data ini dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu pada tahun 1970 terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi dikarenakan pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang digunakan sehari-hari. Terdapat beberapa paradigma metodologi riset akuntansi keperilakuan, diantaranya paradigma fungsionalis, paradigma interpretif, paradigma strukturalisme radikal, paradigma humanis radikal, paradigma postmodernisme, dan paradigma akuntansi kritis. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi yaitu audit, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan dan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.